Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Cik menuju jalan pulang. Kami dari Tarekat Arwah selalu fokus membahas ruang-ruang rohani atau sisi-sisi rohani. Kali ini saya akan membahas tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Kalau memasuki rukun iman, tentu bagi orang yang sudah beriman. Karena iman ini sifatnya qadim. Apa-apa yang tidak nampak dengan panca indera kita atau alat pembaca akal, alat pembaca gelombang kesadaran, panca indera adalah pembaca gelombang virtual, itu tidak akan mungkin dia temukan karena ranahnya ranah rohani atau kodim. Makanya setiap perintah ibadah selalu didahulukan dengan kata hai orang-orang yang beriman. Berarti yang belum dipanggil hai atau di luar kandang belum diperintah untuk ibadah. Ibadah itu terkhusus untuk bagi orang-orang yang telah beriman. Jadi rukun iman itu adalah tunduk patuh berserah diri kepada Rasulullah atau guru rohani. Rukun Islam tunduk patuh berserah diri kepada guru zahir, yaitu Nabi Muhammad. Arab Bedui datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, katakanlah kami telah beriman. Al-Hujurat 14 itu. Hai ya Rasulullah, katakanlah kami telah beriman. Apa jawab Rasulullah? Belum. Kalian belum beriman. Kalian baru berserah diri atau berislam. Face to face, berhadapan bertatapan dengan Nabi, dia belum beriman. Sungguh di sebalik Islam itu berlapis-lapis dimensinya. Betul kata guru saya, tidak ada perkara yang lebih mudah selain perkara agama. Tapi tidak ada di dunia ini yang lebih sulit selain sesulit perkara agama. Bagi yang belum masuk ke gelombang atau ke alam rohani, itu tidak akan bisa atau tidak akan mengerti apa itu iman. Karena di As-Surah 2 disampaikan juga penguat kata-kataku ini, tapi bukan aku, tapi saya membacakan As-Surah 2. Sebelumnya kamu tidaklah mengerti apa itu iman dan apa itu kitab. Demikianlah keduanya kami jadikan nur. Wah. Jadi rukun Islam taat, tunduk patuh berserah diri kepada Nabi Muhammad.
Rukun iman, taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada guru rohani atau Rasulullah. Nah, Rasulullah ada di balik Nabi Muhammad bin Abdullah. Karena Rasulullah itu bukan manusia, dia adalah nur Allah itu sendiri. Allah, Rasul dan Allahnya ada di sebalik Nabi Muhammad. Berdimensi-dimensi. Kau tidak akan kenal Allah tanpa kenal rohaninya Rasulullah. Kau tidak akan kenal Rasulullah tanpa mengenal walinya Allah atau Rasulun min ampusikum di zaman kita sendiri. Ini memang agak mengeritik naluri kita, akal kita, karena yang kita tahu cuman satu antara Nabi Muhammad dengan Rasulullah Muhammad itu satu. Padahal bukan demikian. Kau tidak akan bisa membuktikannya kalau sebelum masuk ke ilmu rohani. Karena ilmu rohani itu di atas ilmu pengetahuan akal. Tidak ada perintah dari Allah apapun jenisnya melalui akal dan panca indramu atau panca indera Nabi Muhammad. Sebetulnya Al-Quran itu ada di dadamu bagi orang yang berilmu. Di dada. Al-Ankabut 49 kalau nggak salah. Terus ada lagi. Tidak sanggup memuat zatku langit dan bumi kecuali hati hambaku yang mukmin. Hati hambaku yang mukmin, lembut dan tenang. Jadi manusia itulah pembawa channel Allah di dunia ini, atau pembawa nur ilahiyah itu di dunia ini. Itu yang disebut di Al-Maidah 35, pembawa tali wasilah atau pembawa jalan menuju Allah. Karena tidak mungkin Allah bercakap-cakap denganmu tanpa melalui 3 perantara. Yang pertama melewati wahyu, yang kedua melalui di balik tabir, yang ketiga melalui utusan. Kau tidak akan dapat mendapatkan wahyu, dan kau juga tidak akan mungkin bercakap-cakap dengan Allah. Peluangmu satu-satunya adalah mencari utusannya di zamanmu sendiri, atau Rasulun min ampusikun, atau walinya Allah. Karena Nabi Muhammad telah khatam, dan Nabi pun telah mewarisi ilmunya atau rohanianya ke al ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum, atau walinya, waliyam mursidah. Ini yang saya sampaikan presisi tinggi, karena tidak mungkin kita tersambung dengan Allah yang maha mutlak, sementara kita manusia relatif
yang terikat hukum, ruang, dan waktu. Kemampuan kita ada batasnya, ada batas limitnya. Setelah itu akal dan panca inderamu sudah tidak mampu lagi. Ujungnya akalmu adalah, atau dunia itu ujungnya adalah panca inderamu sendiri. Saat panca inderamu hilang, atau akalmu hilang, atau tidak sadar, atau tertidur, seluruh pengetahuanmu, agamamu, anak istrimu, utang piutangmu, bahkan Tuhanmu akan hilang saat kau tidur. Apalagi insan, apalagi mati. Jadi dunia itu adalah tempat bersenda gurau. Saatnya engkau mencari jalan pulang saat ini juga. Kalau sudah tahu lautan yang mau ke seberangi, belajarlah berenang dari sekarang. Mumpung ada wali Allah, ada guru rohani untuk menunjukkan jalan ke sana. Itu adalah kaider atau petunjuk jalan, atau transmister, atau seorang manusia pembawa nur ilahiyah itu di dunia. Yang satu dimensi dengan kita. Dia bukan Allah, tapi di sebalik dia ada Rasulullah. Ada gelombang Rasulullah. Di sebalik Rasulullah ada gelombang Allahu subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta masudi wa ridho kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.